Oke, halo Kak. Halo, Oke, gimana kabarnya nih Kak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga baik terus juga ya Kakak sama teman-teman dan kita semua yang nonton gitu ya. Amin. Amin. Oke Kak, sebelumnya kenalin aku Muti. Jadi eh 30 menit ke depan kita bakal bincang-bincang, mengupas banget gitu ya tentang jurusan Kakak ini. Oke, Siap ya Kak ya? siap. Oke, nah Kak, sebelum kita mulai bincang-bincang, tanya jawab lebih dalam, boleh Kak mau nyapa teman-teman yang nonton sambil perkenalkan dirinya dulu, Pak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman, selamat malam minggu. Kenalin, Betul. nama aku Putri Intiasari. Saat ini sedang duduk di semester 5, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Mm-mm. Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi angkatan dari Bapak 2018 ya, Kak Putri ya. 18, ya. Ya. Berarti lagi di semester puncak gitu ya. Banyak yang bilang semester 5 itu semester puncaknya kuliah Iya, gitu ya, Kak Putri ya. benar banget, Kak. Oke, berarti lagi sibuk banget ya kuliahnya ya. Lumayan. Oke, Kak, kita langsung aja nih nanya-nanya tentang jurusan Kakak PKNH yang di UNY gitu ya. Nah, itu secara Ya. garis besar tuh seperti apa sih, Kak? Jadi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di UNY itu sebenarnya juga sama dengan jurusan PKN di univ-univ Indonesia lainnya. Sama-sama mempelajari moral, politik, Hmm. hukum, Hmm. pendidikan, seperti itu. Oke. Dan ya itu. Oke, jadi pembelajarannya lebih kepada moral, terus ada hukumnya juga gitu ya, Iya, kurang benar lebih Bang. sama seperti jurusan PKN yang di univ lain. Nah, terus Kak Putri, apa sih yang jadi alasan dulu milih PKN, jurusan PKN gitu? Mungkin kan banyak nih teman-teman yang mikir, ah di SMA juga udah belajar PKN gitu ya, kalau di SMP bahkan ya. Nah, Kak Putri kenapa nih Iya, milih jurusan PKN? sebenarnya juga tanpa rencana dan nggak nyangka juga bakal kuliah di jurusan PKN, apalagi di UNY kayak gitu Hmm. kan. Cuman tertariknya itu karena Hmm. Halo, halo Kak Putri. Hmm. Oke. Oke, jadi kurang lebih alasannya seperti itu ya. Nah, Mm-mm. dulu Kak, mungkin suka ada stigma-stigma gitu nggak sih Kak tentang jurusan ini dari orang lain gitu? Stigmanya mungkin dari ya teman-teman sih mungkin yang lebih Hmm. merasakan kayak PKN itu pelajaran yang membosankan kayak gitu Hmm. kan, gurunya Hmm. galak kayak gitu, dan itu memang benar kayak gitu, tapi sepertinya sekarang udah nggak membosankan lagi karena di sini juga kita belajar juga dituntut untuk lebih apa ya, mengkreatifkan lagi mode Hmm. pembelajaran sehingga nanti anak didik kita ke depannya nggak merasakan hal yang kita rasakan seperti itu. Oke. Jadi pastinya diajarkan untuk apa ya? Membungkus pelajaran PKN itu jadi lebih menarik gitu ya Kak ya. Benar. Oke, Iya. nah terus Kak Putri, aku mau nanya lagi nih, kalau mata kuliahnya sendiri, itu ada apa aja sih Kak, dan yang paling khas gitu, barangkali apa? Jadi mata kuliah di PKN ini sendiri seperti yang tadi Mhm. pertama saya sebutin, itu ada politik, ada Mhm. hukum, ada moral dan Mhm. pendidikan. Nah, itu dibagi lagi menjadi subbab, di mana politik itu nanti kita mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar ilmu politiknya, terus ada teori-teori politiknya, terus di hukumnya kita ada belajar hukum pidana, hukum perdata, Mhm. hukum acaranya, hukum Mhm. internasional seperti itu. Mhm. Untuk moralnya juga kita ada pendidikan dasar-dasar moral, terus mempelajari juga Mhm. moral agama seperti itu. Oke, jadi ternyata lingkup kajiannya itu lebih luas daripada yang dibayangkan gitu ya Kak Putri ya. Ya, Oke, nah kalau mata kuliah favorit gitu ya, atau yang paling berkesan banget nih, atau yang paling
struggle banget gitu ya, mata kuliah apa nih Kak Putri? Kalau saya lebih ke politik sih. Hmm. Maksudnya itu memang sangat hangat sekali kayak gitu. Dan itu kan nggak bisa dijauhkan ya dari kita kayak gitu. Dan kita juga sebagai generasi milenial, apalagi juga kita nih sebagai generasi muda yang paling mudah untuk direcoki sama politik-politik di luar sana kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu dan melek politik sehingga kita juga ada gambaran nih, ada pegangan gitu bahwa kita nggak akan mudah terprovokasi kayak gitu. Oke. Jadi pastinya mata kuliah itu jadi lekat banget gitu ya dalam kehidupan Bener. dan harus up to date juga nggak sih Kak jadi mahasiswa PKNH ini? Iya sih, benar. Harus up to date juga dengan isu-isu yang terjadi kayak gitu. Karena itu Hmm. juga akan dibahas kadang masuk dalam mata kuliah kan. Kayak gitu. Hmm. Dibahas sama-sama kayak gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu poin penting ya. Benar banget. Oke, nah terus Kak Putri, kalau tugas-tugasnya Ya, nih Kak, seperti apa biasanya? tugas-tugasnya sama kayak teman-teman yang lain, Hmm. pasti juga ada terjun ke lapangan, ada juga buat makalah sebagaimana mahasiswa pada umumnya kayak gitu. Hmm. Nah, kalau terjun ke lapangan ini ada ke sekolah, ada juga kemarin ke pengadilan pas sebelum pandemi ya. Oke, jadi menarik ya, selain ke sekolah, ada juga ke pengadilan Ke gitu ya. Boleh pengadilan. diceritain Iya. Kak, waktu ngapain, terus pas ke pengadilan ngapain gitu? Nah, kalau ke sekolah itu kemarin ke lebih ke guru PKN-nya sih kayak gitu. Kita menanyakan kepada guru PKN-nya bahwa tanggung jawab guru PKN itu di sekolah apa sih, sebesar apa. Hmm. Terus bagaimana tanggapan guru PKN di sekolah itu kalau misalnya ada anak degil nih, ada siswa yang degil, terus kayak ini Hmm. pasti guru PKN nih yang bertanggung jawab besar. Dan di situ Hmm. kita diberitahu bahwa untuk tanggung jawab anak menjadi baik itu nggak hanya tanggung jawab guru PKN kayak gitu loh, Hmm. itu tanggung jawab semuanya kayak gitu. Hmm. Terus kalau untuk pengadilan sendiri itu kemarin pas mata kuliah hukum acara pidana sih, jadi untuk pertama kalinya gitu kita Hmm. lihat langsung para narapidana gitu kayak di sidang kayak gitu, dan ternyata nggak langsung jatuhin hukuman dan itu berproses, dan Hmm. dari situ kita tahu kayak gitu, seperti itu. Oke, jadi pastinya langsung turun ke sekolah langsung gitu, lihat gimana sih vibes-nya di sekolah, terus di ke pengadilan juga gitu ya, pasti nambah pengalaman baru juga ya, apa ya? Ya benar banget. Oke, nah terus Kak, selain tugas gitu ya, nah tadi juga mata kuliahnya juga ada gitu. Terus aku mau nanya tentang konsentrasi. Ada konsentrasi nggak Kak di jurusan ini? Konsentrasi sih mungkin lebih yang tadi sih saya sebutin yang keempat itu tadi, karena juga dalam penyusunan tugas akhir kita Hmm. bisa memilih di antara keempat itu, kita mau ke ranah politik Hmm. atau ke ranah hukum atau mau ke ranah moral atau ke pendidikan seperti itu. Jadi kita diberi empat itu, bebas memilih yang mana kayak gitu. Oke, Kak. Jadi fokusnya ke empat yang tadi gitu ya. Iya, Terus benar kalau banget. ada mata kuliah pilihan nggak? Mata kuliah pilihan ada kemarin. Hmm. Pendidikan inklusi itu saya dapatkan, di mana di situ kita mempelajari uh, seandainya nih kalau misalnya kita saat terjun ke lapangan mendapati salah satu siswa kita yang ternyata AB anak AB. berkebutuhan khusus, ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi gimana cara kita uh, apa ya? Cara kita untuk uh, mengajarinya, seperti Hmm. menghadapinya lah, lebih ke Hmm. action kita kayak gitu. Karena kan kalau anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa kita samaratakan sama anak Hmm. yang lainnya kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, Kak, selain pendidikan inklusif, tadi ada mata kuliah pilihan apa aja, Kak? Itu aja sih mata Hmm. pilihannya. Kalau yang menarik itu saya Hmm. dapetin di semester 1. Itu Oke. ada pendidikan HAM. Nah, pendidikan Hmm. HAM itu kita sebagai mahasiswa baru nih, itu Hmm. difokuskan untuk kayak bekerja sama kayak gitu loh. Jadi di situ tuh Hmm. teorinya kayak nggak ada, tapi kita lebih ke action. Jadi dalam Hmm. mata kuliah itu kita ngadain sebuah event di mana Hmm. puncaknya itu
tanggal 9 Desember pas hari HAM sedunia itu. Jadi sebelum bulan Desember itu kita ngadain acara seminar nasional, terus ada pengabdian masyarakat, ada donor darah, dan puncaknya itu aksi damai tanggal 9 itu dalam memperingati hari HAM sedunia. Kalau tahun saya kemarin itu di Tugu Jogja, seperti itu. Gitu aja. Jadi pasti menarik banget gitu ya, sebagai dulu mahasiswa baru langsung action ke lapangan gitu ya, untuk melakukan sebuah event gitu barangkali ya, atau project. Iya. Oke. Nah, sebelum kita balik ke pertanyaan selanjutnya, untuk teman-teman yang nonton barangkali ada pertanyaan nih buat Kak Putri tentang jurusan PKNH UNY, boleh banget di drop question aja, karena nanti pertanyaan dari teman-teman akan aku bacakan Kak Putri. Oke Kak, lanjut nih. Setelah kuliah 5 semester gitu, pasti banyak banget kan pengalaman, pelajaran yang didapat gitu ya, dan bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman mahasiswa baru gitu. Nah, Kak Putri boleh ngasih tips nggak buat para maba, apa sih yang harus dilakuin atau dipersiapin gitu biar bisa survive di jurusan ini nantinya? Tipsnya, karena saya juga bukan asli dari Jawa gitu kan, saya pendatang, dan saya merasa nih kalau saya pendatang, saya butuh teman kayak gitu. Jadi perluas sebanyaknya teman kayak gitu. Terus juga kalau kamu merasa misalnya kamu nggak suka baca buku kayak gitu, nah itu kan dituntut ya mahasiswa untuk baca buku. Kalau kamu nggak suka tapi kamu harus dituntut untuk tahu informasi, ya kamu baca berita dan banyak diskusi. Dari diskusi itu juga bakal ngebuka pikiran, nambah wawasan juga, dan itu ngefek banget sih kayak gitu. Oke, jadi ada lagi? Udah, itu aja. Oke, jadi tipsnya banyak relasi, perbanyak teman, sama tadi baca buku, baca berita gitu ya, biar tetap up to date juga, dan diskusi. Penting banget. Oke, nah terus Kak, tentang jalur masuk nih. Kalau di UNY sendiri ada jalur apa aja Kak? Sama kayak di univ negeri lainnya, di UNY juga ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. 3 itu sih. Tapi untuk jalur mandirinya itu ada terpisah lagi, jalur mandiri prestasi, jalur mandiri tes, dan jalur mandiri skor SBM sepertinya. Iya, itu. Kalau Kak Putri sendiri dulu lewat jalur apa nih? Saya jalur mandiri, dan kebetulan tahun saya itu tahun terakhir jalur mandiri ujian tulis. Jadi saya nggak ngerasain tuh ujian lewat online yang ICT itu. Saya lewat tulis. Nah Kak, untuk informasi lebih lanjut barangkali tentang ujian mandiri gitu ya, UNY bisa diakses di mana nih Kak? Nah, kalau buat teman-teman yang emang minat mau masuk UNY itu bisa sekali mengakses IG-nya di @masuk_UNY, @UNY_community, atau @UNY_official. Di situ lengkap sih, up to date tentang penerimaan mahasiswa baru. Oke, jadi harus sering-sering dipantengin gitu ya, karena bisa aja ada kebijakan baru ya. Ya, benar banget. Oke, nah Kak, biasanya kuota penerimaan masuk mahasiswa di jurusan PKNH sendiri, tiap angkatannya biasanya berapa sih Kak? Rata-rata gitu. 80-an gitu, kalau nggak salah. Soalnya angkatan saya 80-an, iya, 80-an per angkatan. Jadi lumayan ketat. Iya pastinya ya, lumayan ketat ya. Apalagi di UNY gitu. Terus yang diterimanya kurang dari 100 juga nih. Jadi untuk teman-teman maba maba yang pengen masuk jurusan ini harus lebih lagi gitu ya usahanya ya. Oke. Nah Kak, ini pertanyaan yang banyak banget juga nih ditanya sama teman-teman tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana Kak? Kebanyakan dan sudah jelas sih pastinya jadi guru, dan kalaupun nggak jadi guru itu jadi akademisi seperti itu. Dari mereka yang mungkin nggak lanjut S2 itu kebanyakan sih jadi guru, dan kalau yang lanjut S2 biasanya jadi dosen kayak gitu. Seperti itu. Jadi, bisa jadi guru di berbagai ini berarti ya, jenjang sekolah ya, kalau gitu ya?
Gurunya SMP dan SMA sih, karena kalau SD itu udah PGSD. Oh iya benar. Jadi di SMP, SMA, SMK juga gitu ya. Bisa ya? Ya bisa, SMA, SMK, Jadi MA. jadi banyak banget ya. Berarti luas juga karena sekolah tuh banyak banget juga ya pastinya. Bener banget. Oke, terus tadi selain jadi guru bisa jadi dosen atau akademisi dengan lanjut studi dulu ya. Lanjut studi Nah, dulu. terus Kak Putri, pertanyaan terakhir nih dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Meskipun masih berapa semester lagi ya, tapi mungkin sudah merencanakan Kak, boleh dicak. Sebenarnya aku tuh pengen banget ikut program yang guru terpencil itu, tapi sayangnya untuk sekarang nggak ada kayak gitu kan. Itu kayak apa ya, perjuangan banget sebenarnya, dan tertarik banget aku untuk terjun ke daerah-daerah terpencil karena mereka kan juga berhak menerima pendidikan kayak gitu. Tapi karena program itu tidak ada untuk saat ini, maka ya terjun ke sekolah seperti itu, karena juga saya berasal dari Sumatera dan itu culture-nya kan berbeda dari anak Jawa, jadi merasa apa ya, tertantang seperti itu untuk turun ke lapangan. Oke, semoga lancar, semoga dimudahkan jalannya gitu ya sampai nanti lulus Amin. dan bisa mengabdi nanti di sekolah gitu. Amin. Oke, Amin. Kak Putri. Nah, mungkin ada informasi tambahan nih dari Kakak atau yang mau disampaikan sebelumnya, Kak? Yang terlewat barangkali ada? Halo? Halo? Kak Putri? Iya? Bisa diulang, Mungkin Kak? mungkin ada informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman atau ada hal yang terlewat yang mau disampaikan, barangkali Kak Putri boleh. Nggak ada sih, mungkin hanya kata semangat untuk teman-teman di era pandemi ini. Kita semua merasakan kejenuhan karena bertemu secara online. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Itu aja. Semoga 2021 kita kembali tatap muka. Amin. Semangat juga nih buat Kak Putri juga kuliahnya, semangat sampai nanti beres gitu ya. Amin. Oke Kak Putri, terima kasih banyak nih. Kita dari Intip Kuliah mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Putri karena sudah mau bersedia untuk live bareng sama kita, sharing tentang pengalaman kuliah dan tentang jurusannya. Banyak banget nih manfaat dan informasi baru yang kita dapat tentang PKN HUNY. Terima kasih banyak ya Kak Putri ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Sukses terus ya.